I'm the cook. You all know exactly who I am. Breaking Bad. Breaking Bad adalah sebuah series fenomenal yang bercerita tentang seorang guru kimia yang didiagnosis kanker. Dan sebelum dia meninggal karena kanker tersebut, dia ingin mengumpulkan banyak uang untuk keluarganya dengan cara membuat narkoba, memanfaatkan ilmu kimia yang dimilikinya. Ini adalah series yang udah rilis lama di tahun 2008 dan ini adalah series yang benar-benar fenomenal. Dan berhubung ada banyak sekali sains-sains menarik yang ada di series ini, sekalian kita bahas di video. Sedikit konteks dulu agar lebih jelas pembahasannya. Ini adalah Walter White alias Heisenberg, seorang guru kimia yang suka memasak kristal meth atau sejenis narkoba yang sangat dilarang peredarannya. Dan dalam aksinya, dia bekerja sama dengan mantan murid SMA-nya, Jesse Pinkman, yang sebelumnya memang punya pengalaman dalam perdagangan obat-obat terlarang, meskipun masih sangat amatir. But you know the business. And I know the chemistry. Maybe you and I could partner up. Kerjasama antara keduanya inilah yang membuat jalan cerita di Breaking Bad menjadi sangat menarik. Dan di sini kita akan membahas sisi sainsnya. Hanya sainsnya ya teman-teman. Aku sangat tidak merekomendasikan kalian untuk meniru berbagai macam aksi yang dilakukan di dalam series Breaking Bad ini. Dan aku nggak bertanggung jawab juga ya. Oke, kita mulai dari intronya terlebih dahulu. Di dalam intronya ini sudah ada banyak sekali simbol-simbol menarik yang bisa kita bahas. Pertama, di sini ada C10H15N yang merupakan rumus kimia dari metamfetamin atau kristal meth yang menjadi pokok bahasan di dalam series ini. Meth sendiri adalah sebuah bahan yang dapat mengubah respon sistem syaraf di otak untuk memberikan sensasi tertentu. Dan tentu saja meth ini tidak sepatutnya digunakan secara bebas karena memiliki daya rusak dan membuat kecanduan. Dan karena itu jugalah meth ini dilarang penyalahgunaannya. Kemudian pada tulisan Breaking Bad, huruf B, R, dan BA-nya memiliki kotakan tersendiri. Yang ini diadaptasi dari sistem penulisan unsur kimia yang ada di dalam tabel periodik unsur. Br adalah atom bromin yang memiliki nomor atom 35. Nomor masanya 79,91 dengan konfigurasi elektron 28817 dan derajat oksidasinya bisa -1 + 1 + 5. Hal yang serupa juga ditunjukkan pada atom barium di sini. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, konfigurasi elektron barium yang ditampilkan di sini itu keliru. Dan setelah aku cari ternyata ini memang ada kekeliruan karena editornya cuma kopas konfigurasi elektron dari atom bromin yang di atasnya. Tapi kesalahan ini sudah difix pada intro-intro di season berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, pasti kalian suka dengan series video premium yang sudah aku buat, Genius Course, cara belajar efektif dan menjadi jenius. Series video ini membahas secara tuntas dari A sampai Z bagaimana caranya untuk belajar secara efektif yang ini didasarkan dari berbagai penelitian ilmiah dan aku pun secara pribadi sudah membuktikannya dan merasakan manfaatnya. Begitu juga sudah ada ratusan orang yang sudah join dan mendapatkan manfaatnya. Untuk mengakses series ini, kalian bisa join membership di channel ini di tier premium. Mending kalian segera join untuk merasakan manfaatnya, segera upgrade otak dan menjadi jenius. Chemistry is, well, technically, chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. Now just Study of change. Apa itu kimia? Menurut Mr. White, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Lebih tepatnya adalah perubahan materi. Dan ini sebenarnya
Agak tipis perbedaannya dengan fisika. Fisika sendiri adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang materi dan pada dasarnya kimia adalah salah satu bagian spesifik dari pengaplikasian fisika karena semua reaksi kimia, perubahan materi yang terjadi itu juga mengikuti hukum-hukum fisika. Memang agak kabur batasnya, tapi untuk membedakannya kita bisa melihatnya seperti ini. Misal, ketika ada sebuah paku dan kemudian paku ini berkarat, maka ini adalah sebuah reaksi kimia karena dari segi unsur atomnya ini sudah berubah. Dari yang mulanya Fe, besi, berubah menjadi Fe2O3, karat. Sementara itu, kalau kita lihat pada proses pencairan air dari es menjadi air, ini bukanlah sebuah perubahan kimia. Karena unsurnya ternyata tetap S di H2O adalah H2O yang ada di air. Ini adalah perubahan fisika. Change their energy levels, molecules. Molecules change their bonds. Elements. Ketika cairan ini ditembakkan ke dalam api, ternyata warna apinya berubah, berbeda-beda. Ada warna hijau, ada warna merah. Dan memang warna dari api berkaitan erat dengan zat apa yang dibakar. Dari segi warnanya, kemungkinan bahan yang dipakai untuk warna hijau ini ada kandungan tembaganya. Dan yang merah ini ada kandungan strontium. Dulu aku udah pernah melakukan eksperimen api warna-warni seperti ini. Yang ini juga ada di dalam anime Dr. Stone. Dan kalau kita lihat yang ada di papan tulis ini, sekarang pelajarannya adalah tentang konfigurasi elektron. Pelajaran kelas 11 ya kalau nggak salah. Ada orbital SPDF, terus di sini ada setiap orbital bisa menampung 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. What'd you do to them? Phosphine gas. One good whiff and... Fosfin. Gas fosfin adalah gas yang beracun, gas yang tidak berwarna yang dapat menyebabkan masalah serius pada manusia. Mulai dari gangguan pada sistem pernapasan, gangguan metabolisme sampai gangguan syaraf. Yang mana dalam konteks kondisi yang sangat serius ini bahkan dapat menyebabkan kematian. Seperti yang terjadi pada Breaking Bad ini di scene ini. Nah, dalam proses memasak meth, gas fosfin akan dihasilkan. Dan oleh karena itu penting untuk menggunakan masker gas agar gas berbahaya ini tidak dihirup. Dan ketika Mr. White diancam hendak dibunuh oleh berandalan kompetitor ini jika tidak menunjukkan resep methnya, dia pun terpaksa membuat gas fosfin untuk meracun 2 orang tersebut dengan menggunakan bahan fosfor merah yang dituang ke dalam air yang sedang dipanaskan dalam kompor. Nah, secara reaksi sebenarnya ini tidak tepat atau mungkin memang sengaja dibuat agar tidak tepat. Fosfor sendiri jenisnya ada fosfor merah dan fosfor putih. Fosfor putih adalah fosfor yang beracun dan sangat reaktif, sementara kalau fosfor merah tidak seberbahaya itu. Dan di sini yang dimasukkan oleh Mr. White adalah fosfor merah. Maka sebenarnya reaksinya yang terjadi tidak akan secepat ini. Justru yang memungkinkan adalah menggunakan fosfor putih. Tapi untuk bisa menghasilkan gas fosfin pun itu nggak bisa langsung seperti ini. Ada metodenya sendiri yang ini bisa dilakukan dengan cara begitu caranya yang benar, teman-teman. Melting bodies. Setelah menggunakan gas fosfin untuk meracun dan membunuh berandalan tadi, sekarang Jesse dan Mr. White perlu untuk menghilangkan jejak. Dan ini mereka lakukan dengan cara melarutkan tubuh korban tersebut dengan menggunakan asam. Dan Mr. White memutuskan untuk menggunakan hidrofluorik acid, asam fluorida. Meskipun benar bahwa asam yang kuat dapat digunakan untuk melarutkan bahan organik termasuk tubuh manusia,
Tapi sebenarnya ada yang tidak tepat di dalam scene ini. Atau balik lagi, mungkin sengaja dibuat tidak tepat. Asam fluorida termasuk dalam kategori asam yang cukup lemah. Ya tetap berbahaya, tapi nggak bisa sampai merusak banyak sehingga efeknya nggak memungkinkan untuk melarutkan tubuh korban sampai habis. Sebagai alternatifnya sebenarnya bisa digunakan bahan asam yang lebih kuat yang dapat melarutkan bahan-bahan organik termasuk tubuh manusia seperti dengan menggunakan bahan I'm sorry, what were you asking me? Oh, yes. That stupid plastic container I asked you to buy. You see, hydrofluoric acid won't eat through plastic. It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic. Dan ini yang tidak kalah penting ya. Jesse diminta oleh Mr. White untuk mencari bahan plastik polietilen sebagai wadah untuk proses peleburan ini. Tapi Jesse ngeyel, masa iya plastik yang sangat rapuh bisa menahan kekuatan asam, dan dia pun kemudian memaksakan menggunakan bathtub yang ada di kamar mandi untuk melakukan proses pelarutan tubuh tersebut dengan menggunakan asam. Dan yang ternyata terjadi adalah ternyata larut sampai sebetap-betapnya juga. Nah ini menarik nih, ini menarik. Kalau dipikir-pikir secara sederhana mungkin ya benar juga nalarnya Jesse. Bathtub yang ada di kamar mandi tentu saja itu jauh lebih kuat dibandingkan plastik ember. Tapi secara kimia ternyata hal yang terjadi justru berbeda. Larutan asam dapat menghancurkan benda-benda karena adanya ion-ion hidrogen yang sangat reaktif yang dapat menghancurkan ikatan dari senyawa lainnya. Terutama senyawa-senyawa yang bersifat polar yang ada konsentrasi muatan positif dan negatifnya. Tapi pada plastik yang terjadi justru berbeda. Seperti kalau di Breaking Bad yang dipakai adalah polietilen, dia termasuk ke dalam kategori polimer non-polar. Senyawanya membentuk ikatan-ikatan yang stabil dan tidak ada konsentrasi muatan positif negatif. Dan akibatnya daya rusak dari asam tidak mempan untuk menghancurkan plastik ini. Sementara pada bahan-bahan lain justru dia bisa hancur. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan lagi lebih seksama, kalau Jesse mau mikir lagi ya, nggak terlalu buru-buru, lah kan bisa dilihat kalau asamnya sebelum dia tuang itu kan wadahnya juga plastik kan, dan wadahnya juga tidak hancur. Begitu teman-teman untuk pembahasan sains dari series Breaking Bad ini untuk episode 1 dan 2 di season 1. Masih ada banyak lagi yang bisa diulik. Berikan like kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian setuju series pembahasan video ini dilanjut lagi. Oke, jangan lupa untuk join membership biar bisa mendapatkan manfaat lebih dari channel ini.